حرف جر min saking ila marang hatta sehingga qala hasya adaka be makna liya fi ing dalem an saking ala ing atas mundu awet belajar sing karas hafasiran minhu ummahun nawahum ing qabla yasakin au kasun fa'um wa syartu dzal irabi ayyudna la lil ya faja'ahu abi kadadila syaratnya harus gandengan kata lain kata selainnya baca dengan rutin. Pertama kali dengar ada lomba Amsilati, buru-buru mau ikut daftar gitu, kayak memotivasi banget anak-anak. Ayo Ustazah ikut gitu. Jadi alhamdulillah langsung latihan ngarang-ngarang sendiri aransemennya. Kan udah kebiasaan apa? Ada ekstra hadro di Hadro, pondok. ya. Jadi punya Tinggal menyesuaikan. Dan itu antusias dari masyarakat itu banyak yang minat. Alhamdulillah. Iya. Lihat dari kemarin wisuda Amsilati itu banyak. Selainnya lomba populasi Amsilati ini, kami di situ juga ikut partisipasi. Ya alhamdulillah kami bisa juga tiga di situ. Ini membawa motivasi untuk kami karena kami memang lembaga masih diibaratkan ini masih bau bayi karena masih ngapunten ya masih baru gabung ikut-ikut lomba. Ya alhamdulillah bisa juga tiga. Itu saja. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan pecinta podcast di program podcast Amsilati Jaga, alhamdulillah kita semua bisa menyapa teman-teman semua pecinta podcast Amsilati Jaga. Insya Allah dalam kesempatan ini kita agak berbeda kemasannya karena dalam program ini kita sedang menyiapkan seremonial penyerahan hadiah kepada para peserta yang pada akhirnya terpilih menjadi juara. Sudah hadir di tengah kita para tamu yang kami sengaja undang dan mereka itu jauh-jauh tempatnya. Walaupun capek kita culik ke atas ya untuk bisa podcast langsung. Sudah hadir bersama kita Ustaz Ridwan dari Wal Fajri Lumajang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustazah Putri dari Wahid Hashim ya Ustaz. Dari Raudhatul Murtadha. Ini di Pasuruan atau Probolinggo? Pasuruan. Juga dari Wahid Hashim yang di Bangil. Kami ucapkan selamat datang di Pesantren Nambahul Falah, Pusat Perguruan Amsilati Jatim 3. Teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast ini jangan lupa untuk terus dukung channelnya, di subscribe, dinyalakan loncengnya, di komen. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Mungkin kita langsung buka bincang-bincangnya. Jadi bincang-bincangnya mengalir saja, ustaz-ustazah dan juga sudah hadir kiai di sini. Saya berikan kesempatan dulu untuk guru kita Yai Kamal untuk mungkin bisa menyapa dulu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati khususnya perwakilan dari lembaga Amsilati di Jawa Timur yang alhamdulillah dari antusias yang diselenggarakan oleh tim dari koordinator wilayah Amsilati Jawa Timur tentang lomba aransemen kolaso yang sudah dilaksanakan kemarin. Pada saatnya hari ini yaitu pengumuman sekaligus penerimaan, bahasanya itu reward ya, dari apa yang diupayakan. Ini adalah menjadi bagian motivasi
motivasi pendidikan, khususnya yang program ini memang sengaja diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Amsilati Jawa Timur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya sudah hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Masih agak capek ya. Kemudian saya sapa juga untuk seluruh bahasanya munajat muallimin Amsilati Jawa Timur dimanapun berada, semoga senantiasa selalu termotivasi untuk berjuang dan mengamalkan ilmu, khususnya menyebarluaskan atau ikut andil menyebarluaskan metode Amsilati yang selama ini kita gondeli, yang selama ini kita harap barokah manfaat dari ilmunya, khususnya kepada beliau Romo Kiai Haji Taufikul Hakim selaku musannif Amsilati. Nah, mungkin saya ikut bangga, ikut senang, lebih-lebih ikut tambah bersemangat. Nah, ketika program motivasi ini tidak nyangka. Saya kira yang ikut hanya 10 paling 10 peserta. Ternyata banyak. Menjelang akhir-akhir ya. Menjelang akhir-akhir banyak. Itu pun masih banyak yang ikut tapi kita batasi waktunya. Sehingga ya sudah maksimal tanggal berapa itu ya ditutup. Jadi mungkin yang melebihi dari tanggal yang ditentukan terpaksa tidak bisa diterima setoran nyetor filenya itu. Mungkin bisa ngikuti di program-program berikutnya. Yang terpenting bagi teman-teman semuanya munajat tetap semangat, gitu saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sapa. Baik, terima kasih Kiai. Sebenarnya kan ya kita mau seremonial aja ya Kiai ya sebenarnya, tetapi karena memang sudah ngumpul, ya, semangatnya lagi kita sama-sama padukan. Selain mungkin semangat silaturahmi. Saya mau ke Ustaz Ridwan. Ustaz, Wal Fajr ini saya dengar baru setahun ya Ustaz? Masih belum nyampe 1 tahun. Yang kami penasaran itu bagaimana selama 1 tahun ini Ustaz Amsilati berjalan di sana? Yang pertama kami di sini mengucapkan terima kasih Dingabutan sudah boleh bergabung dalam pembinaan Amsilati ini. Kami gabung ketika itu masih bulan Agustus tahun 2021. Dan alhamdulillah ketika bulan 3 ada pelaksanaan selainnya lomba populasi Amsilati ini, kami di situ juga ikut partisipasi. Ya alhamdulillah kami bisa juga di situ. Ini membawa motivasi untuk kami karena kami memang lembaga masih diibaratkan ini masih bau bayi karena masih ngapun ya masih baru gabung ikut-ikut lomba. Ya alhamdulillah bisa juga itu saja. Kendalanya apa Ustaz selama 1 tahun menjalankan Amsilati? Kendalanya insya Allah tidak ada. Kami itu malah mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada tim pembina karena kenapa di lembaga kami itu banyak selainnya metode. Di sana ada metode tahfidzul Quran, tahsinul Quran. Ngapunten, kami perhatikan di Amsilati ini kan sekupnya bukan hanya Kabupaten Lumajang saja. Selain kabupaten ada Kabupaten Probolinggo, Malang, Bondowoso gitu. Nah, kami akui apresiasi yang sangat tinggi ketika setiap bulan beliau di situ menyempatkan untuk memonif lembaga kami. Maaf, Ustaz, beliau itu siapa? Beliau wabil khusus yang pertama kami aturkan kepada Yamal, yang kedua kepada Ustadz Alfan dan diganti oleh Ustadz Uwais. Sekarang ya, alhamdulillah beliau setiap bulan di situ istilahnya memonif lembaga kami. Kami di situ kaget soalnya kenapa ada salah satu metode yang kami ikuti sekupnya hanya Kabupaten Lumajang aja, itu kalau seandainya tidak ditelepon ataupun tidak dikomunikasikan, beliaunya itu tidak mau monif. Ini Singapura dan sekupnya itu bukan hanya Kabupaten Lumajang, tapi di situ setiap bulan mesti memantau kami. Bukan setiap bulan, malah setiap waktu seandainya ada pertanyaan, beliau siap 24 jam. Terima kasih banyak sebagai perwakilan Amsilati. Mungkin ada tanggapan dari Ibu gimana? Dilanjut aja dulu. Dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, saya ingin ke Ustazah Putri. Ustazah, di Rodotul Murtado sudah berapa lama Ustazah Amsilati berjalan? 1 tahun setengah. Mulai Rabiul Awal tahun kemarin. Nah, itu sempat vakum 2 bulan. Karena yang ngajar saya Ustazah Mahil kan dari Jepara, lulusan dari Jepara, itu kembali 2 bulan
mau undur pamitan mau Boyong. Nggih, boyong karena sudah lulus. Jadi 2 bulan kita vakum terus diteruskan seterusnya sampai alhamdulillah kemarin haflah akhir sana itu ada 7 anak yang sudah hatam amsilat. Wisuda. Alhamdulillah. Dan itu antusias Sewu sebelumnya. Antusias dari masyarakat karena kita kan desa Paserpan. Dari Pasuruan Paserpan. Di desa Paserpan itu masih belum ada amsilat. Dan itu antusias dari masyarakat itu banyak yang minat. Alhamdulillah. Lihat dari kemarin wisuda amsilati itu banyak. Yang menarik itu di wisudanya apa di uji pabriknya? Uji pabriknya kan orang-orang masih belum tahu amsilati kalau ada di Rodotul Murtado. Ketika ada wisuda di haflah akhir sana, kita kan haflahnya di luar gitu, bukan di lingkup pondok. Di biar tahu orang-orang kalau kita juga ada amsilati, ada program tahfidz dan dan sebagainya. Jadi ketika ada wisuda amsilati itu orang-orang sekitar itu antusias. Banyak yang minta anaknya yang kecil nggak diikutan, malah dari kecil gitu bisa kalau seandainya tidak mondok dulu cuman pulang pergi dari rumah tapi ikut amsilat sangat bisa. Tapi mohon izin Ustazah, sudah ditanggapi ini respon dari masyarakat yang minta sudah ditanggapi. Sudah ditanggapi. Tadi masalahnya kita masih kekurangan guru. Itu yang jadi. Makanya dari sini mau salah satunya mau silaturahmi dan juga mungkin ada solusi dari guru guru tugas bisa ajar amsilati karena Ustazah Mahid itu habis ini tidak ada di Paserpan gitu, mau diboyong sama suaminya diboyong. Jadi kita masih nyari tugasan dan insya Allah Ramadan kali ini insya Allah mau ngirim anak-anak yang sudah wisuda itu mau ngirim kilatan ke sini. Terima kasih Ustazah. Ini jadi catatan mungkin ke tapi bisa ditanggapi dulu ya. Bisa langsung dulu. Biar sekalian nanti. Kita mau ke yang dari Bangi ya. Ustazah Fatim. Monggo Ustazah. Ini belum pertanyaan udah monggo. Pertanyaan sama sih. Sudah berapa lama dijalankan? Apakah saat ini masih aman-aman aja atau sedang ada masalah? Kalau di Waha amsilati udah ada dari dulu. Tapi sempat pernah berhenti 1 tahun. Terus mulai tahun 2018. Sempat vakum 1 tahun? Iya. Kenapa Ustazah? Ada kendala. Sekarang masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah santrinya terus bertambah. Sudah berapa kali itu? Wisudanya 2 kali. Bukan 2 kali, banyak kali. Setahun 2 kali? 1 tahun 2 kali. Oh, saya pikir baru kedua kalinya. Itu 1 tahun 2 kali, tapi sudah berkali-kali. Baik, terima kasih. Ustazah Fatim ada yang mau ditambahkan nggak? Dikit banget nih. Kalau permasalahan di Waha yang gini masalah kader, ukurannya kader di Ya, terima kasih Ustazah. Ada yang ditanya? Saya langsung saja sedikit karena ini dalam momen yang masih seneng ya. Artinya seneng itu ungkapannya kan berbeda. Akan tetapi ketika kita melihat dari berbagai perjalanan di amsilati sendiri, saya untuk di Jawa Timur itu kan mulai tahun 2005. Kalau tidak salah saya masuk di Waha itu dulu pertama amsilati yang wisuda pertama itu kalau tidak salah tahun 2009 ya, 2010. Sekitar itu. Nah, terus berjalan karena saya sendiri dulu yang turun tangan. Saat itu saya kan masih bujangan. Jadi masih liar lah bahasanya. Sekarang
alhamdulillah banyak ini. Banyak teman-teman yang memang sudah siap untuk terjun. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kita melihat dari fenomena zaman, kalau di dunia pendidikan kita sudah tidak asing, karena di dunia pendidikan itu semuanya sudah dipersiapkan, baik itu dari kurikulum, dari metode, dari anak, dari guru, tempat, pokoknya semua fasilitas pendidikan, semua di mana lembaganya, entah itu lembaga yang mau baru bangkit sampai lembaga yang memang sudah maju, yang jelas semuanya itu siap. Akan tetapi ketika kita menghadapi lingkungan, tantangan, bahwa pada akhir-akhir ini seakan-akan, kalau kita ini bahasa seakan-akan berarti bukan sungguhan ya. Seakan-akan ini adalah menjadi bacaan kita dalam membuat planning pendidikan yang akan datang. Nah, seakan-akan ilmu pada akhir-akhir tahun ini, bahkan mungkin tahun-tahun yang akan kita jalani berikutnya, ilmu ini seakan-akan sudah tidak penting lagi. Kenapa? Karena ilmu semakin banyak, semakin mudah, aksesnya juga semakin canggih, tapi ketulusan dari hati untuk betul-betul ngaji itu sudah mulai susah. Jadi seakan-akan ukurannya hanya adalah ukuran logika saja, ukuran intelektual saja yang diandalkan. Nah, sehingga bahasa himmah ini tidak terlalu diperhatikan. Makanya sering saya menyampaikan seakan-akan ilmu sekarang itu tidak penting. Yang jauh lebih penting pada saat ini adalah motivasinya. Kenapa? Karena banyak orang yang berilmu, ilmunya tinggi, kemampuannya banyak, tapi motivasinya tidak ada. Sehingga tidak jarang orang alim, jarang yang mau beramal, atau jarang yang ingin mengamalkan ilmunya. Itu mungkin alasannya karena kurangnya motivasi. Ada juga orang yang ilmunya tidak standar lah, yang penting pernah ngaji, pernah ngaji ini ngaji itu. Jadi kelasnya itu sudah, bahasa orang sarjana itu tidak punya S lah, tidak punya sarjana, tapi motivasinya tinggi. Nah, mereka semangat aja. Nah, lebih-lebih, nah di metode Amsilati ini kan kita itu butuh yang namanya inovasi. Seperti pada podcast sebelumnya saya menyampaikan bahwa kita menghindari ide-ide besar, tapi bagaimana caranya Korwil di Jatim ini ingin menumbuhkan ide-ide segar. Ketika ide-ide besar ini monoton, hanya itu saja, ya tentunya nanti tidak ada motivasinya. Tapi ketika inovasi ini dikemas dengan ide-ide yang segar, keinginannya adalah menumbuhkan motivasi, baik itu dari santrinya, baik itu dari pengelolanya, baik itu dari asatidnya. Lebih-lebih yang sangat dibutuhkan adalah sekarang itu dari anak didiknya. Kenapa? Karena memang Amsilati itu kan seharusnya kemasan metodenya itu kan kalau katanya orang Inggris itu have and fun ya. Harus dikemas dengan senang gitu. Dengan senang. Lebih-lebih ini juga bagian dari salah satu metode yang dimunculkan oleh Abah Yai Taufikul Hakim. Kenapa kitab-kitab beliau yang sekarang ini rata-rata itu berupa syair, berupa nazm. Ya tujuannya itu biar dibuat sekreatif mungkin bagaimana nazm syair ini bisa dilakukan. Nah, kemarin mikir-mikir kesempatan, ini lagi musim pandemi. Seandainya mau ngadain lomba yang langsung secara live gitu juga tidak bisa, ya sudah, akhirnya ya sudah online saja. Kenapa online? Ya karena sekarang media dakwah atau media yang lagi diagung-agungkan sekarang ini ya digital gitu kan. Kalau kita mau berpikir sedikit saja ya ini yo alam, kita itu hanya sedikit pengen ikut andil. Karena di zaman digital ini kalau kita perhatikan tiap hari mungkin itu ada jutaan konten yang
sedang diupload di YouTube atau di media sosial lah bahasanya. Kalau dibaca rata-rata itu pasti isi konten yang viral-viral itu ya grupnya bagian prank dan lain sebagainya itu. Tidak mendidik. Kalau nggak ngeprank kena prank. Ketika kita itu mau mengkritisi lah atau menggarisbawahi ini konten apa ini kok tidak mendidik dan lain sebagainya, kita tidak bisa. Iya. Kita terhalang dengan urusan hak asasi manusia kan, itu HP-nya sendiri, channel-channelnya sendiri, buat sendiri, pulsa-pulsanya sendiri, bahasanya begitu. Nah, kita tidak bisa ngelarang mereka, ya sudah. Kita juga paling tidak harus ikut, terlepas itu nanti ada yang mau lihat, ada yang mau dengerin, ada yang mau nge-share, ada yang mau menyimak, itu wallahu a'lam. Dengan adanya kita itu mau memasukkan satu konten ke bahasanya ke medsos, dalam lingkup ini adalah dakwah digital, ya paling tidak kita itu sudah terlepas dari tanggung jawab dakwah di era ini. Ya sudah, kita masukkan aja. Terlepas dari itu, yang penting kita menggugurkan kewajiban kita untuk dakwah. Kita dengan masukkan satu konten saja sudah gugur. Terlepas dari kita itu tidak dilihat. Karena tujuannya yang penting kita ngasih pilihan. Kita memberi pilihan pada netizen itu. Terserah dia mau milih konten yang mana, terserah. Yang penting dengan kita itu mau masukkan satu konten, entah itu manfaatnya jelas apa tidak, wallahu alam. Yang penting kita masukkan saja. Nah, ini menjadi motivasi. Kenapa kalau seandainya kita itu buat semacam kegiatan yang sifatnya juga bisa diunggah. Ya sudah, ayo kita buat podcast. Sebenarnya kalau kita mau merangkum semua kegiatan Korwil Jatim mesti dimasukkan semuanya, walahan. Karena terlalu banyak kegiatan. Seandainya setiap tim ketika terjun ke lembaga kita membuat agenda sedikit dimasukkan, dibuat momen dimasukkan, penuh itu. Ya sudahlah, kita podcast saja. Ya sudah, yang nanti manfaatnya nanti apa kata nanti. Kalau sekiranya bisa membantu atau menjawab atau memberikan solusi, nah itu orang menerima kan beda-beda gitu loh. Kadang ada yang sudah tahu saya ini. Saya belum tahu. Nah, jadi podcast kemarin itu kita adakan itu untuk menjadikan solusi, mewakili dari semua lembaga Amsilat yang menggunakan. Seandainya ada permasalahan yang sama, cukup diwakili dengan jawaban di podcast itu. Makanya dari kemarin saya juga mengharap tim-tim yang sedang turun ke lapangan, sedang monitoring, sedang mengevaluasi, sambil lalu coba di samping mengevaluasi anak didik, sambil lalu tanya ke pengelola, ada masalah apa, ada kendala apa, nanti bisa menjadi bahan bahasan di podcast. Seandainya kok permasalahan ini datangnya dari Lumajang, di podcast, ternyata yang Malang belum sempat tanya kok sudah dijawab, ini kan sangat membantu. Ya sudahlah. Nah, ketika kita sudah terlibat dalam urusan onlineisasi, onlineisme. Ayolah, jangan hanya itu aja, jangan podcast terus. Khawatirnya bosen ya. Para netizen bosen dengan ocehannya Korwil begitu kan. Ayo kita buat lain. Nah, ternyata kenapa kalau seandainya kita itu buat lomba aransemen kolase, ya sudah diatur lah gimana caranya. Ya sudah, yang 60% itu nanti ditentukan, yang 40% itu nanti untuk di viewer. Jadi sambil lalu bisa ngangkat pengaruhnya channelnya Amsilati Jatim juga. Karena meskipun punya channel, kalau tidak ada pengaruhnya, ya buang-buang waktu untuk ngedit. Jadi ya sudah, yang pertama niatnya tadi untuk menggugurkan kewajiban dakwah di era digital. Ya nomor 2, memang pengaruh itu penting. Karena kalau tidak ada pengaruhnya, manfaatnya kayaknya ya sedikit. Ya kalau kita ini ingin membuat manfaat yang lebih banyak, ya sudah, pengaruhnya ditinggikan. Nah, gimana cara meninggikan pengaruh di YouTube itu? Ya subscribe-nya harus banyak. Ya sudah, ini harus Jadi ini adalah bagian dari pemikiran-pemikiran segar yang memang sedang akan bagian untuk menjadikan tim Amsilati Jatim ini dalam melayani
lembaga-lembaga itu tampil semuanya, tampil secara live, langsung datang ke lembaga-lembaga, juga siap lewat keluhan lewat WA, lewat grup, dan bisa lewat podcast, lewat YouTube ini. Nah, ini adalah bagian dari serangkaian Jatim 3 ini ingin betul-betul melayani seluruh lembaga Amsilati yang ada di Jawa Timur dengan berbagai macam cara. Terserah nanti milih yang mana. Mau milih podcast ya tinggal nyimak, mau milih WA ya tinggal WA, mau nunggu kalau sudah didatangi langsung ya kita layani. Jadi ini sementara program dari Jatim yang kemudian yang kedua, untuk memberikan solusi dari lembaga-lembaga yang memang tadi kekurangan kader dan lain sebagainya. Di sini terus terang di Imam Baul Fala selaku mungkin menjadi pusat metodologi Amsilati di Jawa Timur ini memang selalu memberikan tawaran. Memberikan tawaran itu namanya menawarkan. Orang menawarkan itu kan tidak harus diikuti. Kalau cocok ya silahkan dibeli, bahasanya begitu. Kita hanya nawarkan. Tawaran ini menjadi bagian dari solusi yang memang selama ini saya sejak 2005 keliling di Jawa Timur dari berbagai lembaga yang tidak tahu berapa banyaknya. Kenapa di Jatim 3 ini selalu lebih mengutamakan kaderisasi? Karena memang sebagian ada yang butuh guru bantu. Bagi saya guru bantu itu kalau misalkan santri dari lembaga Amsilati itu mencapai 200-300 lebih, tentunya itu kan kewalahan, sehingga butuh guru bantu. Kenapa? Karena guru bantu ini dari Jepara, jauh, waktunya juga hanya 1 tahun. Nah 1 tahun ini kalau kita mau menggarisbawahi waktu efektif, itu efektifnya hanya di metodologi. Kalau untuk melanjutkan program ini masih akan terkendala. Kenapa? Karena masa habisnya masa tugas. Jadi nanti kita itu ketika tahun kedua datangkan guru lagi, polanya sudah tidak sama, karakter anak-anaknya juga sudah tidak sama. Akhirnya kita ngulang lagi. Sehingga kita tidak akan cepat menemukan formula. Karena lembaga yang dikatakan efektif dan efisien itu ketika kita menemukan formula. Metodenya apa saja, waktunya apa saja, meskipun metodenya cepat, waktunya luas, gurunya sudah standar, tapi belum menemukan formula, tetap pasti akan menemukan kesulitan. Nah sehingga dari beberapa tahun yang lalu sejak berdirinya pondok di sini, insya Allah tahun 2011 pondok belum ada, kita sudah ada program kilatan tiap tahun. Ada yang memang khusus ikut bulan Ramadan, ada yang kapan saja. Nah, kalau kapan saja itu kan bagi orang yang tidak punya ikatan tanggung jawab di pondoknya. Nah, kalau bulan Ramadan rata-rata di Jawa Timur ini kan pondok-pondok Ramadan banyak yang libur. Nah, sehingga yang mengikuti di bulan Ramadan ini memberikan kesempatan bagi kader-kader utusan dari pondok pesantren yang saat itu lagi free di pondoknya. Nah, sehingga mereka bisa leluasa untuk bisa mengikuti program selama 25 hari. Nah, keuntungan mengkader dari murid sendiri, tidak dari guru bantu, ini masa fungsinya masih panjang, tergantung dari nanti lembaga. Sampean tak sekolahkan, tak kursuskan, tapi harus ngabdi 3 tahun. Bahasanya begitu. Nah, dalam masa 3 tahun ini paling tidak kita anak itu akan semakin bisa membaca karakter-karakter, bisa menyesuaikan kurikulum yang sudah berjalan di lembaganya. Kadang kalau guru tugas pasti bentrok. Rata-rata kalau guru tugas dari Jepara kemudian diberikan untuk ngajar Amsilati, tapi tidak diberi kebebasan seluas-luasnya, pasti bentrok dengan kurikulum pesantren. Kadang banyak guru tugas ngeluh juga, anak-anak waktunya tidak bisa, mau setoran tapi masuk ke kegiatan pondok lah, akhirnya tidak bisa bebas, kecuali memang seperti tadi
lembaga Amsilati kok santrinya 300. Itu biasanya dia itu sudah asrama khusus. Kalau sudah asrama khusus, otomatis lembaganya khusus. Kalau lembaganya khusus berarti kurikulumnya juga khusus. Kalau kurikulumnya khusus, pasti efektif guru tugas itu. Kenapa ya? Karena dia hanya diberi tanggung jawab di kurikulum Amsilati, lembaga Amsilati saja. Tapi kalau tidak bisa, pasti akan kesulitan. Coba di Waha sendiri, ada guru tugasnya 2 sekarang. Nah, seandainya kok dibuat efektif, ya efektif. Tapi tetap akan terbentur dengan kegiatan-kegiatan pondok, sehingga waktunya sedikit kurang efektif. Itu sudah bisa saya baca, meskipun saya tidak terjun langsung. Kenapa? Karena saya juga pernah di Waha hampir 2 tahun gitu loh. Nah, itu sudah mulai kebaca. Jadi, nah ini sebenarnya bukan sesuatu yang artinya ini sudah yang umum. Semua ini begitu. Nah, sehingga ketika kita itu kadri itu muncul dari lembaga sendiri, kita sudah terbiasa dengan kurikulum pesantren. Nah, kalau sudah terbiasa dengan kurikulum pesantren, kita sudah biasa membaca nyuri-nyuri waktu untuk bagaimana ngatur anak-anak. Nah, ini salah satu kelebihan kalau kader itu memang dari pesantren itu sendiri. Manfaatnya bisa lebih banyak, untuk mengatur kondisional waktunya juga lebih bisa leluasa karena mampu membaca bisa menyingkronkan lah antara kegiatan Amsilati dengan kurikulum pesantren. Jadi tidak ada yang merasa terganggu di sini. Jadi monggo, mumpung pada kesempatan tahun ini di bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita memasukinya, memang setelah ada program lomba aransemen ini, program selanjutnya dari Korwil ini adalah membuka kilatan di bulan Ramadan dengan program yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita lebih ke umum. Tapi untuk tahun ini ditekankan lebih ke perwakilan pesantren. Jadi nanti juga ada sedikit perbedaannya. Kalau untuk umum kemarin diumumkan, insya Allah pendaftarannya dengan semuanya berapa kemarin? 800. Nah, sekitar 800 untuk umum. Tapi untuk sekarang yang di situ mau ngirim kader kok ada rekom, artinya utusan dari lembaga Amsilati bawah naungannya Korwil hanya cukup 200. Nah, ini adalah bagian dari kita memberi motivasi juga ke para lembaga agar mereka bangkit. Artinya bangkit dari pondoknya sendiri. Ini kader saya sendiri, saya didik sendiri, saya atur sendiri. Jadi kita tidak akan tergantung kepada guru-guru yang dari luar. Aslinya ya boleh-boleh saja. Seandainya kok mau mengajukan guru tugas, tetap dari Korwil menerima proposal pengajuan guru tugasnya. Nanti saat dievaluasi dulu lembaganya memang betul-betul butuh apa tidak, nanti kita laporkan ke pusat, karena pengadaan dari Jepara itu kan ada PJGT-nya ya, ada penanggung jawab pusat. Kalau emang di sana ready ya kita antar. Bahkan di Jawa Timur ini insya Allah ada beberapa tempat yang masih ada guru tugasnya. Di Probolinggo ada, di Malang ada, di Pasuruan ada gitu loh. Tapi kita masanya hanya 1 tahun. Setelah itu nanti mikir lagi begitu terus. Itu boleh tetap. Jadi banyak hal, artinya banyak hal itu untuk membawa bagaimana lembaga itu tetap berjalan sesuai, banyak hal, banyak cara lah. Bisa dari guru tugas, bisa dari pengkaderan juga bisa. Dari monitoring juga bisa. Pokoknya dibuat gampang, jangan ruwet-ruwet. Pokoknya ada sesuatu yang memang janggal, tinggal tanya di grup atau tanya langsung ke tim yang memang sedang mengevaluasi. Nah, insya Allah kita siap melayani
dengan sepenuh hati sih, kayak apa ya? Kayak motonya siapa? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Korwil. Atau mungkin bisa datang langsung gitu, bisa langsung podcast di sini. Bisa, monggo. Seperti saya awalnya gitu, Yeah. kan datang buat podcast itu kan pengen nanya banyak masalah kan. Akhirnya jadi program tetap podcast Justru memang lembaga yang ingin maju itu harus memperbanyak masalah. Nah, karena kalau pondok itu selalu ada masalah, tandanya ingin besar. Nambah dewasa. Tapi kalau pondok itu sudah tidak ada masalah, insya Allah ya sudah merasa terlena, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa ya tidak ada apa-apa. Ibarat orang makan tuh rasanya anyep, ambiar ya. Tidak ada asin-asinnya, tidak ada pedes-pedesnya. Baik, ya mungkin saya ingin masuk ke pertanyaan yang mengenai aransemen Khulasot ya. Yeah. Dari lembaga-lembaga ini, dari Ustaz Ridwan, Ustazah Fatin dan Ustazah Putri, apa tanggapannya atau kesan pertama saat dengar ada lomba Khulasot nih? Wah, ikut dong gitu. Gimana Ustazah? Atau ke Ustaz Ridwan dulu, gimana Ustaz? Nggih, ngapunten. Nggih, memang awalnya kami itu kaget. Kayak apa biasanya lomba aransemen, nadoman itu biasanya itu untuk alat musik itu kebanyakan pakai pukulan. Pakai pukulan itu kalau seandainya dibuat live itu memang suka, Ustaz. Tapi kalau seandainya itu dibuat video klip itu kayaknya tuh gak enak. Soalnya ngapun kami. Jadinya untuk lembaga kami memang tampil beda. Kami memang di situ itu cuma satu, istilahnya alat musik, yakni pakai gitar, akustik, reggae lagi, tampil beda ya kemudian soalnya memang kami ini mau nego musik kepada halayak bahwasanya nadoman itu bisa loh dibuat musik dan bisa juga dibuat nyantai dan bisa juga dibuat dengan kan memang itu tidak masuk ketentuan. Betul. Harus pakai apa. Yang penting justru kita itu kemarin saya sampaikan kalau memang aransemen Khulasot ya sudah, kita lebih memunculkan lagu. Jadi membuat lagu baharnya itu atau aransemennya dengan lagu yang berbeda-beda. Jadi biar anak ini juga memotivasi anak-anak di desa, biar seakan-akan mereka itu rata-rata anak-anak kalau masuk Amsilati yang diberatkan kan hafalan. Iya. Tapi ketika sudah di model lagu kayak gini, nah ini tidak akan berat, Malah senang. Kan Kenapa? Karena bisa dipikir rata-rata kita itu tidak pernah menghafalkan lagu-lagu yang adi itu, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu apa itu, pop, lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu itu sudah band-band itu ya. Masa kita pernah ngafalin? Kan enggak, hanya dengerin, hafal-hafal sendiri. Nah ini motivasi di aransemen Khulasot tujuannya seperti itu. Dengan banyak lagu menjadikan enak, anak-anak itu tidak terasa, tahu-tahu nyanyi-nyanyi, hafal sendiri. Nah ini yang diharapkan. Secara otomatis ya. Tapi saya kemarin dengar sempat nyimak, saya emang nyimakin satu-satu kemarin. Sempat merinding juga. Suaranya kok enak anak-anak kecil ini. Tapi ya masalah menang tidak menang ya tergantung nanti sudah. Jadi jurinya kebetulan ya saya serahkan semuanya ke anak-anak. Misalnya ngapunten balik lagi Kiai, memang musik itu saya perhatikan anak-anak saat ini, apalagi yang membuming saat ini biasanya anak itu kan mesti suka. Ketika suka dia tuh udah usah ngafalkan. Sekian dia putar waktu mau mandi, waktu kamar mandi ataupun mau kemana-mana akhirnya hafal. Nah jadi kami itu konsepnya memang sederhana, gimana di sini mengena kepada pecinta musik, yang kedua mudah dihafal. Itu konsepnya cukup sederhana sekali. Berapa lama persiapannya? Persiapannya cuma gak nyampe 1 minggu, cuma 3 hari. 3 hari udah dapat. Memang ngapunten karena memang sederhana mungkin. Kalau yang lainnya mungkin insya Allah banyak. Dari Wahas sendiri gimana saja? Apa kesan dan pesan? Pertama kali dengar ada lomba Amsilati, buru-buru mau ikut daftar gitu, kayak memotivasi banget anak-anak. Ayo Ustazah ikut gitu. Alhamdulillah langsung latihan ngarang-ngarang sendiri aransemennya. Kan udah kebiasaan ada ekstra hadro punya, tinggal menyesuaikan lagunya. Langsung latihan. Itu latihannya 1 minggu niku 3 kali. Karena di Wahar kebarengan ada banyak acara. Tapi enak juga ya. Enak semua sih. Dan ada sedikit imbuhan lagu yang dari Abah Yai itu ya, dengan karyanya yang itu. Yang dari Wahaya Sadaya. Kalau
Ustazah Putri bagaimana? Gitu sewu. Awal ada lomba, Nggih. Ustazah Mahil itu ngabari ke saya. Ya nopo niki ada lomba, mau ikut apa enggak? Terus saya jawab ya tidak apa-apa, ikut aja. Coba-coba. Awalnya, nggih. Terus kan pertama adanya pondok itu sudah ada Banjari. Mulai dulu kan. Memang sudah ada Banjari. Persiapan juga saya angkat tangan, anak-anak yang persiapan. Saya hanya menyiapkan alat untuk syutingnya, alat siapa yang nyetik, orang siapa yang nyetik gitu aja. Itu pun saya tidak tahu lagu apa yang dicari, yang dibuat sama anak-anak. Semua saya lepas sama anak-anak, biar anak-anak kreatif gitu. Biar nanti kalau menang, kalau menang sampean bangga sendiri karena sampean sendiri yang membuat lagunya. Kalau saya simak kemarin dari juri itu, saya tanya siapa yang juara 1 dari dikasih rekapan nilainya. Oh dari mana ini kok bisa nilainya tinggi? Variasi lagunya lebih banyak, jadi variasi lagunya lebih banyak, terus berubah-ubah, terus kompak, didengar juga enak. Oh ya sudah, pokoknya dinilai sendiri saja. Kalau untuk yang urusan fever itu ya pokoknya dipresentasi sendiri. Awalnya insecure loh, Pak Yai, ada Waha, ada Nurul Jadid, ada Genggong, kita pondok kecil. Kalau menurut penonton itu kan kita kalah. Awalnya enggak jadi penentu itu memang. Fever enggak jadi penentu, makanya nilainya hanya 40%. Makanya ketika kita masuk 10 besar, sudah kita harapannya sudah nyampe 40 besar. Nggak mungkin kita juara. Nanti ke pertama, kedua, ketiga sudah. Memang pilihan yang sulit kayaknya itu kemarin ya. Enak semua ini. Ya, terus akhirnya kembalikan aja ke juknis awal itu apa? Yang namanya juknis awal itu aransemen volaso, berarti ini dinilai yang memang banyak variasi lagunya begitu. Dari 10 besar itu kita sudah puas. Karena kan 40%-nya dari penonton gitu. Jadi kita harus enggak apa-apa wes 10 besar ini sudah bagus gitu. Karena orang sana itu kan desa Pak Yai, ada yang tidak punya HP, kadang sinyal jelek. Kita yang mau membagikan itu ya kalau di sehari sekali bisa ditonton. Kalau kadang orang tuanya anak-anak wali santri itu kan kadang ada yang tidak punya paling HP, tidak begini gitu. Paling tidak ketika kita itu sudah seandainya tidak juara ya tadi nge-share satu hal yang bermanfaat, ya semoga ini menjadi bagian dari pengguguran tanggung jawab dakwah di era digitalisasi. Ini kita sudah dapat ya, gitu saja. Ini makanya ini kalau insecure lihat pondok-pondok besar ikut itu, kayaknya enggak menang. Akhirnya juara 1 saja. Terus dapat kabar pertama kali juara 1 gimana tuh? Ya kaget. Karena memang keyakinan itu harus diawal dari keraguan. Ya, itu perlu dicatat. Awalnya Ustazah Mahil itu melihatkan penonton dari Wahid Hasyim, dari tidak apa-apa wis Ustazah, namanya juga pondok besar, kita kan cuma coba-coba awal ikut, tidak apa-apa wis, yang penting ikut, yang penting anak-anak seneng gitu. Terus Ustazah Mahil. Jadi ini kira-kira selanjutnya Korwil ini harus membuat program apa lagi untuk lomba? Itu yang mau saya tanyakan selanjutnya. Apa lomba baca kitab, apa? Mungkin butuh inovasi lagi Ustaz. Soalnya ngapunten ya, setelah aransemen ini ya mungkin kami tunggu lagi apalagi inovasinya. Soalnya band tidak stagnan, kalau gini tok kan bosen ya. Atau dibuat lomba yang ditentukan alat musiknya juga bisa Pak ya. Itu gitu. Atau ditentukan apa hadrohnya, apa banjarinya, apa kayak Ustaz itu tadi. Kalau kemarin memang untuk alat musik tidak ditentukan kayaknya. Yang penting isinya adalah aransemen. Bebas mau di model gimana, mau rekaman studio, mau live, mau apa di mixing, pokoknya yang penting aransemen terus
yang dicari adalah variasi lagu-lagunya biar anak-anak dalam melafalkan kholaso itu tidak satu lagu, tidak monoton. Jadi bervariasi biar tadi keinginannya biar seneng, dari seneng itu akhirnya mau baca, dari baca itu yang diulang-ulang akhirnya bisa hafal dengan sendirinya. Kalau izin saya menambahkan Kiai, walaupun saya host di sini ya, kadang-kala yang kami temukan itu saja mau izin Kiai saat ketika menjalankan Amsilati agak lama, misalnya sudah 1 tahun, 1 kali, terus mau wisuda kedua kali, kok ada rasa bosan gitu. Ya untungnya kita ada tim yang mengerti itu Kiai. Mungkin itu yang menjadi katakanlah nutrisi baru lah untuk kita bisa terus jaga semangat gitu. Dan harapannya sih saya pribadi yang kami ada lembaga di sana Kiai yang kami jalankan, ya tetap ada terus jalin komunikasi silaturahmi ini supaya bisa tetap nyambung gitu ininya Kiai, secara metode, silaturahmi personal, silaturahmi secara tim atau lembaga ke lembaga. Mungkin itu yang saya pribadi. Karena kalau diingat-ingat saya sendiri ini ahli bid'ahnya pertama tentang kholaso. Nah, gimana itu maksudnya? Kalau dulu itu di Jepara itu kan dari Jepara terus yang menyeluruh sampai di luar itu kan lagunya satu. Pakem dari Musonef memang. Ka hurufal jarri wa yamin ilah begitu. Saat saya keliling tugas di pelosok dan sebagainya ketemu anak kecil, waktunya ngaji ngantuk, suruh kok tidak mau. Akhirnya dulu saya wajibkan, pokoknya wajib pakai kelotean. Lagunya dikarangkan lagu macam-macam. Akhirnya ya setiap hari kok Ida sambil kelotean sampai meja kelas itu pada copot gara-gara diduduki. Nah itu terjadi pada tahun 2005 awal, 2004-2005 awal itu terjadi. Jadi insya Allah kalau diingat-ingat yang membid'ahkan lagu kholaso pertama saya pribadi dulu. Jadi ya ini akhirnya tetap menjadi memang menjadi motivasi bagian di khusus di Amsilati loh ini. Kalau lagu-lagu ya sebenarnya banyak namanya di ilmu syair, ilmu aruf itu kan memang banyak baharnya. Terserah mau pakai lagu apa. Ya ini mungkin adalah bagian dari ini lah. Bagaimana kita intinya tetap kita yang pengen sebenarnya termotivasi itu kita sendiri. Ayo bagaimana tetap jalan. Ayo kita ikut andil lah. Bagaimana? Ya tadi kita mengantisipasi bagaimana anak-anak dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan ini bagaimana mereka itu tetap akan tertarik dengan ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren. Hanya rata-rata orang sekarang ini mondok tidak mau, sekolahnya pengen yang unggulan, pengen yang favorit, pengennya yang sekolah tinggi-tinggi, mondok sudah tidak. Makanya sekarang pesantren yang rata-rata tidak ada sekolah formalnya pasti mulai ditinggal. Nah, ketika 5 tahun yang akan datang, zaman semakin maju, otomatis pola pikir sudah semakin berubah. Nah, kita tetap harus punya inovasi bagaimana anak-anak itu masih tetap tertarik di pondok pesantren. Ini mungkin bisa jadi saya. Baik. Mungkin ini akan menjadi sesi akhir dari pertanyaan saya, karena sudah lebih dari 30 menit. Teman-teman semua pecinta podcast Samsilati Jaga, di program podcast Samsilati ini kita sudah bincang-bincang banyak dengan Ustaz Ridwan, dengan Kiai, dengan Ustazah Fatimah dan Ustazah Putri. Nanti sebelum pada akhirnya kita menyerahkan katakanlah ya ucapan terima kasih tim Korul kita kepada seluruh peserta yang terpilih sebagai juara. Kesimpulan dari perbincangan kita adalah sebenarnya saling memotivasi satu sama lain dan ya katakanlah menyambung tali silaturahmi. Mungkin ini saja Yai dari saya sebagai pembawa acara, minta maaf kalau ada kurang-kurangnya atau ada salahnya. Kita tutup dengan ini Yai, langsung penyerahan Yai? Diserahkan dulu. Penyerahannya di lain aja. Nanti kita tutup aja. Baik. Kita tutup dengan ya Amsilati. Monggo. Kalau nanti saya sampaikan Amsilati, jawabnya adalah berpikir, beramal nyata. Pada kamera tentunya. Baik, 1 2 3. Amsilati. Berpikir, beramal nyata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah Kiai.